Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar dengan NPM 19170511014 kelas B. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai jurnal saya dari mata kuliah pemrosesan data terdistribusi dengan judul Process Control: How to Process Distributed Data in Less than a Second by S. Sedilot. Dan di sini juga saya sudah membuat terjemahannya. Jadi dimulai dari abstrak. Abstrak ini uh, kita baca judulnya dulu. Di sini pengendalian proses, cara memproses data yang terdistribusi kurang dari 1 detik. Abstraknya di sini distribusi fisik dan alami juga merupakan properti untuk kontrol proses yang besar terrealisasi. Langkah berikutnya dalam otomatisasi menyangkut desain aliran data yang dioptimalkan dan proses data di data flow. Arsitektur paling berkinerja dalam kaitannya dengan database terdistribusi tentu saja mendistribusikan data, yaitu dengan mempertimbangkan penggunaan server yang bekerja sama. ISO sebenarnya sedang mengerjakan dugaan komunikasi untuk transaksi terdistribusi yang harus ada pada atom. Protokol pemrosesan transaksi terdistribusi adalah protokol terbuka yang merupakan pendukung konsep transaksi tetapi tidak dimaksudkan untuk mengganggu apapun dalam isi transaksi. Antara waktu transaksi dimulai dan diakhiri, proses aplikasi mungkin gunakan layanan RDA, layanan MMS atau layanan transfer file secara acuh tak acuh. Saat ini yang disebut lapisan aplikasi dapat dianggap sebagai kumpulan protokol yang menawarkan layanan khusus ke proses aplikasi. Namun masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan dalam ISO di bawah tekanan pengguna jaringan sehubungan dengan interoperabilitas antar protokol. Inilah tujuan yang dapat dicapai dalam penentuan opsi standar yang disebut profile protokol. Untuk tujuan ini, semua pengguna potensial harus berpartisipasi dalam pekerjaan di dalam proyek Spirit di dalamnya, Komunitas Eropa dan dalam kelompok kerja ISO. Lalu ada bagian pendahuluan. Dunia waktu nyata adalah dengan keunggulan kata distribusi. Robot didistribusikan di dalam sel manufaktur, didistribusikan ke seluruh toko dan toko secara fisik, didistribusikan ke seluruh pabrik. Fisik dan alami distribusi juga merupakan properti untuk kontrol proses yang besar terrealisasi. Namun jarak umumnya tidak melebihi sedikit jarak. Ini adalah fakta. Pabrik atau pengendalian proses otomatisasi telah dimungkinkan karena sejak sangat sedikit tahun jaringan area lokal, bus lapangan, cincin token teknologi jaringan token teknologi jaringan bus, Ethernet, dan FDDI tersedia melalui produk yang andal dan relatif murah, dan memungkinkan interkoneksi fisik workstation, control cell, dan mainframe. Langkah berikutnya dalam otomatisasi terkait dengan desain yang dioptimalkan dari aliran data dan pemrosesan data di data flow untuk meningkatkan keandalan dalam waktu respon. Keandalan yang lebih tinggi merupakan cara yang jelas untuk meningkatkan manfaat sejak itu, mengurangi biaya ketidaktersediaan mesin. Peningkatan waktu respon adalah satu-satunya cara menuju lebih banyak jadwal fleksibilitas. Pada metode akses fisik, rangkaian jaringan area lokal dan standar transfer data hanya mengizinkan untuk mengirimkan data antara dua komputer, tetapi tidak satupun dari mereka menawarkan layanan secara khusus yang cocok untuk semantik informasi yang dikirimkan. Ini bagus titik karena sebagai alat tujuan umum mereka dapat digunakan dengan standar tingkat yang lebih tinggi, yang dimaksudkan sebagai antarmuka antara program aplikasi dan jaringan. Sebuah standar dalam dunia jaringan adalah sebuah protokol, yaitu sekumpulan aturan yang mengatur pertukaran informasi. Sebuah standar dalam dunia jaringan ada sebuah protokol, yaitu sebuah aturan yang mengatur pertukaran informasi. Sekarang ada upaya besar dalam mendefinisikan standar itu, ditujukan untuk memberikan tingkat tinggi tertentu yang aman dalam layanan komunikasi untuk mendukung akses jarak jauh database. Tugas pemantauan jarak jauh, pemrosesan transaksi, terdistribusi, dan pertukaran file jarak jauh. Namun, beberapa masalah masih terbuka berkaitan dengan interoperabilitas standar ini. Jurnal ini merupakan upaya untuk menganalisis sejauh mana interoperabilitas standar aplikasi yang diinginkan untuk memproses data di pabrik. Untuk memberikan gambaran umum tentang standar aplikasi khususan dan untuk menekankan persyaratan utama dalam hal tersebut interoperabilitas.
Ini ada yang pertama di situ ada bagian pertama itu ada menganalisis aliran data yang terkait dengan penjadwalan, laporan, dan pemantauan di data flow pabrik. Tanaman fungsi pengolahan data workstation diambil sebagai template untuk mencerahkan persyaratan alat komunikasi tertentu. Perhatian diberikan pada implementasi protokol dan perangkat lunak aplikasi dalam hal penjadwalan tugas dan pesan persyaratan. Yang kedua itu menunjukkan persyaratan di remote pemantauan untuk mendapatkan fleksibilitas di pabrik. Lebih pemuatan program dan tugas yang jauh dari jarak jauh, pemantauan eksekusi diatur dan ditunjukkan bahwa message manufacturing specification protokol memenuhi persyaratan dengan bantuan protokol kontrol asosiasi. Yang bagian ketiga memberikan gambaran umum tentang referensi ISO, arsitektur, lapisan aplikasi untuk membiasakan diri secara real time, merekayasa dan memberinya petunjuk tentang kemungkinan yang dapat diharapkan dari protokol komunikasi yang sedang atau akan ditawarkan di dalam 5 tahun ke depan. Yang bagian keempat membahas akses database. Perbedaan yang jelas dibuat antara akses jarak jauh ke database terpusat dan kerjasama antar database terdistribusi. Hal ini menunjukkan bahwa protokol akses data jarak jauh ditujukan untuk memberikan dukungan komunikasi terkait dengan pendekatan pertama, tetapi harus digunakan bersama dengan protokol proses transaksi jika yang kedua pendekatan diambil. Kesimpulannya itu menekankan manfaat menggunakan TP protokol berkenaan dengan redundansi data, banyak salinan konsistensi, dan pemulihan setelah kegagalan. Yang terakhir itu perhatian khusus diberikan pada kriteria yang real time. Pengguna mungkin meminta dari vendor berkaitan dengan interoperabilitas protokol komunikasi. Nah, selanjutnya itu ada distributed data processing requirement for control and monitoring application. Pertama di sini saya jelaskan dari figur 1 itu real time environment model. Di sini saya langsung ke terjemahannya. Pengolahan data terdistribusi persyaratan untuk pengendalian monitoring application. Gambar 1 model lingkungan real time. Perhatikan bahwa seseorang tidak boleh menganggap laporan hanya sebagai suatu hal yang ketat dalam fungsi hierarki berdasarkan polling dan induksi periodik. Trafik seperti pada gambar ini. Dalam contoh ini perhatikan bahwa seseorang tidak boleh menganggap laporan hanya sesuai suatu hal yang ketat. Fungsi hierarki berdasarkan polling dan induksi periodik. Trafik dalam contoh ini, pengontrol sel dapat melakukan polling dalam masing-masing pengontrol peralatan subsistemnya setiap menit. Laporan juga dapat terjadi karena deteksi situasi yang tidak normal pada setiap tingkat pabrik. Dalam kasus seperti itu, pemungutan suara berkala oleh superior tidak masuk akal. Seseorang harus mempertimbangkan pelaporan seperti itu suatu peristiwa yang tidak mengalami penundaan dalam pemrosesan dan kemungkinan transmisi ke tingkat 2 di atas. Lalu ada figur kedua, ini contohnya. Pada figur kedua ini dia prioritas yang diberikan ke proses. Kemungkinan lain adalah merancang satu tugas yang memproses pesan yang dipesan dari pesan-pesan yang dirutkan dalam antrian menurut prioritas mereka. Lalu ada figur 3 ini priority assigned to message, prioritas ditetapkan ke pesan. Solusi selanjutnya memiliki keuntungan untuk menghindari konteks tugas beralih di komputer. Meskipun komputer berbasis arsitektur, namun pilihan ini mungkin tidak mungkin terjadi karena persyaratan transmisi mungkin berbeda secara signifikan, tergantung pada struktur data yang dikirimkan kembali. Sedangkan unit data pendek seperti alarm adalah transfer fungsional yang hanya membutuhkan kesalahan kontrol, pengontrol kesalahan. Jadi desain proses dan antrian adalah trade-off antara minimalisasi jumlah proses dan jumlah data transfer protokol. Selanjutnya itu ada monitoring and flexibility, pemantauan dan fleksibilitas.
Pemantauan harus dilakukan dalam arti luas, yaitu seharusnya menyeratkan pengunduhan workstation dan pengontrol dengan program dan parameter, serta perubahan dinamis parameter. Seperti yang dapat diamati dengan baik di data flow, perangkat lunak dipasang setiap hari, terkadang setiap jam, bahkan lebih sering kali, sesuai dengan jadwal pabrik, toko, dan sel. Ini hanya ketika operasi seperti itu sedang mengunduh dan perubahan dinamis parameter mudah dikelola dan cepat yang dapat menganggap lantai tanaman sebagai lantai yang fleksibel. Catat itu bersih pada fakta bahwa kami tidak membahasnya di sini untuk jangka panjang. Jadwal yang membutuhkan waktu lama untuk dihitung, tetapi perubahan jadwal jangka pendek. Nah, selanjutnya itu ada figur 4. Ya, di sini. The ISO OC reference model for peer-to-peer open system interconnection. Model referensi ISO OSI untuk peer-to-peer buka interkoneksi sistem, pembukaan interkoneksi sistem. Setiap lapisan menawarkan nilai tambah untuk lapisan di bawah ini. Yang contoh ini, yang di bawah ini, sistem application process. Ada multiple association control function. Setiap lapisan menawarkan nilai tambah untuk lapisan di bawah ini. Medium access, transfer andal aplikasi ke aplikasi, multiplex pada transfer komputer ke komputer, sinkronisasi pertukaran hub duplex, full duplex, dan checkpointing. Aturan pengkodean lapisan ketujuh yang disebut lapisan aplikasi, menawarkan layanan langsung ke proses aplikasi. Selanjutnya ada figur 5, application layer structure. Di situ struktural lapisan aplikasi. Masalah yang harus dipecahkan ada dua, yaitu proses aplikasi mungkin selama masa pemakaiannya menggunakan set yang sangat berbeda. Layanan seperti layanan message manufacturing, transfer file, layanan akses data jarak jauh, dan layanan transaksi jasa. Orang biasanya mengharapkan bahwa kumpulan yang berbeda ini disediakan oleh mesin protokol yang berbeda. Masing-masing mereka memiliki pengkodean pesan yang berbeda, aturan berbeda mengatur urutan pesan, informasi status yang berbeda digunakan untuk memeriksa urutan pesan dan untuk pemulihan setelah kegagalan. Lalu selanjutnya ada real-time database access. Di sini akses database secara real-time. Masih belum ada arsitektur di mana workstation mengakses database dengan batasan waktu nyata. Ini pantas beberapa dipertimbangkan mendalam dan orang harus dengan jelas memperdebatkan apa untuk database real-time dapat digunakan. Pada selanjutnya ada figur 6. Di real-time database access itu dia ada centralized database and local access, ada centralized database and remote access, lalu ada distribute database and remote access. Selanjutnya kita ke figur 6, transaction span on 5 computers. Bisa di sini ada koordinator, transaction branch. Pada gambar 6 ini rentang transaksi pada 5 komputer. Mekanisme yang mendasari untuk mencapai fase terminasi transaksi terdistribusi adalah komunikasi dua fase protokol yang commit. Itu terdiri dari 4 gelombang pertukaran dan is dikendalikan oleh salah satu komputer mitra yang disebut koordinator komitmen. Kesimpulannya, jadi secara keseluruhan tugas aplikasi harus memilih yang sesuai protokol untuk mendukung operasinya. Namun masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan dalam ISO di bawah tekanan pengguna jaringan dengan permintaan. Selain itu, beberapa protokol memiliki beberapa batasan pada alirannya, beberapa tidak dan diserahkan ke aplikasi proses.
Faktanya, TP menawarkan dua mode data pertukaran, duplex penuh atau dibatasi oleh kepemilikan token. MMS memungkinkan permintaan terbatas asinkronus. RDA memungkinkan permintaan dengan hasil atau respon kesalahan. Tak satu pun dari mode ini yang incompatible, tetapi jelas bahwa pengalihan token untuk mendapatkan hak transmisi dapat mengakibatkan overhead yang tidak berguna dalam pemrosesan. Dalam semua kasus, protokol aplikasi harus mensyaratkan minimum kendala aliran dari lapisan bawah sehingga sama lebih rendah pada lapisan opsi lainnya yang dapat dinegosiasikan. Half duplex, full duplex, token management, dan manajemen pos pemeriksaan. Itu merupakan salah satu set yang mendukung jumlah maksimum. Untuk tujuan ini, semua calon pengguna atau user harus berpartisipasi dalam pekerjaan ini di SPAC, di proyek Spirit dalam komunitas Eropa dan ISO kelompok kerja. Jadi itu adalah penjelasan dari saya mengenai jurnal yang saya buat saya hari ini, jurnal internasional. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.